変身 Halo, geleng-geleng Pak, lihat info satu ini. Berasa tidak percaya, awal lihat juga pasti anak abaikan, tapi kok makin kesini makin kenceng ya. Kayaknya menarik juga nih untuk kita bahas. Sekalian kita bakalan bahas lagi beberapa rumor lanjutan setelah leaknya yang katanya real kemarin ya. Jadi jangan lupa guys, semua info soal leak dari Kamen Rider Gachart ini udah Ana bahas dengan sangat lengkap. Jadi semua itu lengkap teman-teman ya. Nggak cuma leak ridernya, tapi beltnya juga, kartunya juga, senjatanya juga udah Ana bahas lengkap beserta dengan teori-teorinya. Terus ada update Terebikun juga yang semua itu bahas soal Geats pastinya. Sudah dibahas juga, itu juga jangan lupa disimak ya guys. Yuk langsung aja kita mulai lagi pembahasan soal Gachart yang semakin menarik. Dan bejibun terus info soal rumornya setiap hari. Yes, yang bikin rame Toku fans di medsos dari kemarin ini nih. Dan kayaknya udah banyak yang tahu juga ya. Yaitu si Mamang aka Masahiro Inoue Tsukasa Kadoya aka Kamen Rider Decade kabarnya dan rumornya akan kembali di era Reiwa ini. Berarti dia itu siap memulai debutnya di serial Kamen Rider Gachart. Ingat guys, masih rumor ya, rumor. Jadi kabar ini tuh diawali dari hari Jumat tanggal 30 Juni kemarin ya. Jadi ada sumber yang ngepost hanya dengan variasi warna pink atau magenta gitu, dengan tulisan atau caption dia akan kembali. Jadi ini sumbernya kalau nggak salah dari China lagi kalau nggak salah ya. Jadi semua orang juga bisa nangkep kali itu siapa ya, lu post begitu doang ya. Udah pasti tahu. Dan nggak lama besoknya di awal bulan Juli makin kesini tuh makin kenceng rumornya di mana-mana. Rata-rata teman-temannya fanpage atau dimanapun ngepost soal ini. Anda juga udah post di fanpage perihal rumor ini dan emang gila insight dan responnya ya. Jadi pemuja Mamang emang banyak ini ya. Bang, bukannya Decade itu udah mokat ya waktu pakai Decade 21 gara-gara Omagio. Dan di sebuah interview Masahiro Inoue itu sendiri bilang kalau di seri Kamen Rider Zio mungkin aja itu akan jadi penampilan terakhirnya. Nggak konsisten dong ini. Nih, Ana jelasin dan jabarkan dulu ya. Jadi sejak Mamang dikabarkan balik, ada dua rumor lagi di sini. Jadi Ana bahas dulu yang pertama. Jadi setelah berita rumor ini, yang pertama itu langsung muncul seperti kayak pre-order toy list dan sumbernya dari China lagi. Yang pertama itu soal Decade yang katanya akan mendapatkan belt baru lagi di sini. Di sini sih tulisannya Third Rider Decade New Belt. Nah, jadi setelah Deka Driver, Neo Deka Driver berikutnya apa nih ya? Reiwa Neo Deka Driver. Nah, yang soal ini Anda nggak percaya sih ya. Ini emang kita baru bisa bilang nggak konsisten ya. Soalnya seakan-akan si Mamang ini balik lagi jadi Decade lagi gitu di Gachart ya. Dan untuk yang kedua ini lebih masuk akal. Jadi Masahiro Inoue ini akan kembali berperan menjadi rider di dalam serial Gachart. Dan beliau itu akan menjadi third rider dari serial ini. Dan Mamang kali ini tuh akan menjadi rider baru dan berbentuk seperti Kamen Rider Gachart. Dan akan memakai driver baru. Mungkin maksudnya nanti bentuk ridernya itu satu rumput sama rider-rider lain yang ada di Gachart ya. Jadi sama seperti Geats kan ya. Kalau entry form ya rata-rata ya sama semua gitu ya rider-ridernya. Yang membedakan ya cuman helmetnya gitu ya. Dan juga core ID-nya masing-masing. Untuk jadi identitasnya mereka. Yang membedakan ya paling ya variasi buckle-nya juga di Geats ya. Dan selain bentuk rider dan driver yang baru, rider yang akan diperankan oleh si Mamang ini akan memiliki personal weapon yaitu rocket gun. Jika melihat dari rumor dan jika rumornya ini benar, kemungkinan case-nya itu akan seperti si Kohei Takeda. Dimana ya pada serial Kiva dia kan ya jadi ini ya Kurenoi Otoya ya. Kamen Rider Ixa, Kamen Rider Dark Kiva juga. Dan udah gitu dia muncul lagi di Kamen Rider Build tahun 2017 ya. Tapi meranin karakter yang berbeda yaitu si Kazumin ya, yang Kamen Rider Gris. Jadi awas teman-teman ya, jangan makin terbawa nih ya. Ingat sekali lagi ini tuh hanya rumor. Kalau misalkan beneran balik katanya soal rumor yang kedua ya bakal kayak si Kohei Takeda. Jadi lebih logis ke situ gitu. Jadi gimana guys? Apa kalian percaya dengan rumor ini? Jika memang benar dan Mamang tampil sebagai karakter yang berbeda, memang akan dirasa aneh gitu ya. Seperti yang Anda bahas ya pas bahas G-Series kemarin, tokusatsu buatannya si Mamang.
ya Mamang gitu. Jadi pesonanya itu udah seperti itu. Jadi image-nya sebagai Tsukasa Kadoya itu sudah sangat terlalu kuat bagi para Toku fans ya. Jadi ya kayak nggak bisa dianeh-anehin gitu nih karakter ya. Tapi belum tahu ya, soalnya di Kiva Kurenai Otoya juga udah ikonik banget ya bagi yang udah nonton Kiva. Jadi awal muncul di build sebagai Kazumin memang agak terasa aneh gitu ya. Jadi kita masih inget dia itu ya Otoya gitu. Tapi lama-kelamaan setelah serialnya berjalan, ya mulai kerasa lah Kazuminnya ya. Walau dari segi karakter menurut Ana hampir sama, nggak ada beda sama si Otoya. Jadi Otoya itu playboy, terus Kazumin ini kan ya ngefans gitu sama Mitan ya. Jadi penerapannya kan hampir mirip lah ya. Dari gimmick-gimmicknya yang diperlihatkan ya hampir miripnya. Jadi ya sebenarnya berasa bosen juga gak sih Mamang itu ya dibawa-bawa mulu kayak gini. Tapi emang ya gitu ya. No Mamang, no party teman-teman. Jadi kita langsung aja ke pembahasan yang selanjutnya. Gak lama sejak leak besar-besaran kemarin, ada rumor untuk main writer dan juga direktornya. Sebenarnya untuk jajarannya ada 2 rumor di sini di 2 hari berturut-turut. Ini Ana bahas lengkap aja ya. Jadi kita bahas dulu aja yang pertama. Jadi yang pertama main director adalah Bapak Koichi Sakamoto kabarnya di Gachart ini. Dan untuk rumor pertama soal jajaran staff ini untuk bagian main writernya itu ada 2 orang, yaitu Riku Sanjo atau Tetsuya Oishi. Jadi Tetsuya Oishi itu main writer yang baru ya. Jadi kayak Hantaki no Shita lah kalau di revise ya. Pada trauma kayaknya nih ya sama yang baru-baru ya. Tapi rumornya itu lebih kenceng di Riku Sanjo ya. Jadi Riku Sanjo ya udah mantep banget lah track recordnya ya. Jadi Double, Drive, Forze, Kyoryuger ya. Terus juga Futo Tantei juga dia. Dan juga ada produser ya, Bu De Naomi Takebe sama seperti Git sekarang. Dan juga komposer musiknya ada Kotaro Nakagawa. Kayaknya sama juga deh Git sekarang ya. Kalau kalian cari ya di Spotify atau di Instagram Music gitu, keluar Kotaro Nakagawa ya yang biasa ngekomposi musik-musiknya Kamen Rider ya. Terus di bagian jajaran staff yang pertama, Ana ragunya itu sama nama Koichi Sakamoto yang dicantumkan dan dijadikan staff reguler. Dimana sekarang udah nggak dilakukan seperti itu sama beliau. Kayak ogah gitu, nggak tahu ya, nggak tahu ogah atau gimana. Tapi dia itu kayak nggak mungkin gitu reguler ya. Kalau episode khusus, project TTFC atau spin-off gitu ya. Terus juga kayak movie juga, Sakamoto biasanya baru balik ya. Untuk case yang sekarang-sekarang ya. Jadi andai direktornya bukan Sakamoto, Anda sangat yakin akan ada beberapa episode yang didirect sama Bapak Sakamoto langsung nantinya. Jadi kayak Git sekarang episode 41 sama 42 kan Sakamoto ya. Jadi ini berbicara kelogisannya aja dulu ya. Andai nih ya direktornya teman-teman itu lain, tapi Ana yakin Sakamoto nanti nyempil di beberapa episode si Gachart ya. Oke, jadi ditunggu aja ya. Soalnya ya sejauh ini ya ada gitu Sakamoto sejauh ini di Reiwa gitu. Zero One ada, terus juga Saber ada, Revise ada, Gits ada gitu. Pasti nanti nyempil ya. Jadi ngelihat jajaran cast-nya di sini kayak berasa fan cast tau nggak ya? Jadi fans kayak asal masukin aja. Tapi ya ini cukup kenceng gitu rumornya ya. Dan lanjut ke rumor jajaran staff yang kedua. Jadi untuk screenwriter-nya atau penulisnya itu adalah Shoji Yunemura. Dan untuk direktornya adalah Satoshi Morita. Dan action direktornya adalah Jun Watanabe. Jadi pertama kali soal rumor ini diumumkan, berarti besoknya setelah rumor yang pertama tadi soal jajaran staff, fans merasa ini tuh lebih logis. Jadi Shoji Yunemura, penulis utama dari Kamen Rider Kabuto, terus juga beberapa episode Decade juga dia teman-teman ya. Dan semua movie Superhero Taisen dia yang nulis. Superhero Taisen, Superhero Taisen Z, Heisei vs Showa Fit Super Sentai, dan Chou Superhero Taisen. Busuk dan hancur semua. Jadi kelemahan Shoji Yunemura ini tuh memang di kontinuitasnya ya. Terus juga kalau misalkan ada beberapa hal yang udah dibangun, kadang tuh suka kayak kurang dapet lah narasinya ya kalau udah di tengah-tengah atau di akhir ya. Jadi kalau Anda jabarkan lagi ya bisa panjang soal ini ya. Jadi setiap writer pasti ada kelemahannya masing-masing juga. Tapi kita tunggu aja karena ini tuh masih rumor ya. Jadi setiap writer ada kekurangan dan juga ada kelebihannya masing-masing ya. Jadi gimana guys perihal rumor jajaran staff ini? Jika kalian ada harapan atau pengennya siapa sih yang tepat nulis Gachart ini ya? Melihat dari konsep atau bentuk ridernya kemarin ya? Atau pengen Yuya lagi nih kalian ya? Jadi silakan di komen yang logis teman-teman ya. Kalau misalkan nulis aku pengen Toshiki Inoue gitu ya. Ya gimana ya teman-temannya melihat
yang kayak fun gitu teman-teman. Ana sih bilangnya Yuya juga sebenarnya nggak salah juga ya. Tepat-tepat aja gitu kalau dia mau nulis Gachard lagi ya. Yang selanjutnya ada rumor Gachard ini akan mempunyai genre sci-fi adventure dan juga komedi slice of life. Dan setiap arc-nya itu akan disajikan dengan format 2 episode. Oke, balik lagi ke format 2 episode 1 cerita gitu berarti ya. Ana sih kalau bahas jujur lebih nyaman dengan yang ceritanya itu jalan terus ya. Kayak Git sekarang, jalan terus. Tapi melihat rumor main writer-nya Bapak Riku Sanjo yang emang spesialisnya itu di 2 episode kayak gini, ya udah gitu. Jadi format kayak gini sih bikin kita itu lebih nyaman nontonnya ya, lebih rileks, lebih santai. Anda juga emang ada harapan serial Gachard ini emang lebih ke fun karena setelah melihat bentuknya dan juga kartu-kartunya kemarin ya, yang seperti animasi gitu. Jadi kayak hitung-hitung sedikit rehat lah ya dari revise yang seperti itu, banyak singgungan kurang nyaman dari para fansnya, dan Gits yang menurut Ana teorinya juga cukup bejibun ya. Jadi kritis banget gitu ya setiap episode Ana bahas ya. Jadi Ana sih pengen si Gachard ini tuh lebih fun dan juga lebih santai lah ya. Karena biasa format 2 episode itu bisa dimasukkan penerapannya ya seperti itu. Oke, masih rumor, jadi kita tunggu saja ya. Rumor tambahan lagi. Jadi rivalnya Gachard itu akan seperti Masin Ceisa di Drive. Jadi dikategorikan bukan sebagai Kamen Rider ya teman-teman ya, tapi mirip ya. Jadi ini gara-gara mengaca sama rumor writer Riku Sanjo. Apa gimana ini ya? Soalnya tadi 2 episode, 1 cerita, terus sekarang ada rival juga teman-teman ya, yang menyerupai Kamen Rider ya. Jangan bilang ntar rivalnya ini di kemudian hari itu tobat jadi baik dan jadi Kamen Rider. Kayak udah kebaca kayak gitu ya. Tapi zaman Drive Ana juga cukup menikmati lah rivalitas antara si Drive dan juga si Masin Ceisa ya. Dan rumornya lagi dia itu akan menggunakan senjata untuk jadi alat perubahannya. Dan tambahan lagi nih, Super Form Gachard menggunakan pedang. Ini jauh amat sih udah ngomongin Super Form ya. Ini super malah teman-temannya, bukan upgrade ya. Dimana basic form dari Gachard itu ya menggunakan pistol yang mirip sama si drivernya ya, yang warnanya itu orange kemarin. Jadi kita tunggu aja benar atau tidak. Ini kejauhan banget ya. Kan ini kita yang masih bahas kan ya, yang masih awal-awal gitu ya, bentuk, driver, terus juga jajaran staff itu masih awal-awal. Ini udah ngomongin super form coba ya. Jadi ya sekian guys, itu dia semua rumor terbaru mengenai Kamen Rider Gachard ini. Jadi terima kasih banyak karena selalu meramaikan setiap pembahasan rumor yang Ana bahas. Tentunya ini ya soal kepercayaan ya. Jadi ya terima kasih juga untuk kepercayaannya. Dan Ana bakalan bahas terus jika ada yang rame dan dirasa logis pastinya ya. Yuk silakan ditambahkan aja dengan komentar-komentar dari kalian juga. Jadi highlight tentu ada si Mamang yang katanya rumornya bakalan kembali lagi dan menjadi third rider di serial Gachard ini. Mau diskusi soal jajaran staffnya tadi juga silakan, boleh banget teman-teman ya. Jadi ditunggu komentar-komentarnya. Masih banyak update Kagan? Masih banyak, tentu masih banyak ya. Jadi ditunggu aja, upload satu persatu, ditunggu gilirannya satu persatu, dan ramaikan setiap video pembahasannya. Terima kasih sekali lagi guys, teman-teman jangan lupa like, share, juga subscribe. Bye bye.